Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matusaini. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai traktor dan pengolahan tanah. Saya dari NIM 23017 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian, minat SMP KS. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya ingin memperkenalkan traktor dan pengolahan tanah pada pembajakan sawah yang dilakukan oleh para petani. Di sini saya mengambil beberapa inti, yaitu mulai pengertian traktor, fungsi traktor, pengertian pengolahan tanah, dan alat pengolahan tanah. Yang pertama yaitu pengertian traktor. Pengolahan tanah awalnya dilakukan secara konvensional atau secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan atau sapi, kerbau, dan kuda. Seiring dengan perkembangannya zaman, pengolahan tanah konvensional diganti dengan pengolahan secara modern, menggunakan teknologi yang canggih, yaitu seperti alat-alat yang pada umumnya digunakan untuk mengolah tanah seperti cangkul, parang, sabit, dan lain-lain. Sekarang diganti dengan bajak dan garu yang digandengkan dengan traktor. Alat-alat sederhana yang umumnya digunakan untuk mengolah tanah seperti cangkul, parang, dan lain-lain sekarang diganti dengan bajak dan garu yang dimodifikasi dengan traktor penggunaan pengolah tanah dengan menggunakan tenaga mesin lebih efisien dan efektif sehingga dapat membantu para petani dalam membajak sawah. Kendaraan yang dijalankan dengan mesin otomotor diesel dipakai untuk menarik benda berat atau membajak sawah, meratakan tanah. Traktor ada banyak jenisnya, namun pada fungsinya traktor dalam pertanian itu untuk membajak tanah atau mengolah tanah sesuai tujuannya, misal untuk diratakan, dibuat lebih gembur, dan lain sebagainya. Fungsi traktor sendiri, tugas pokok dan fungsi traktor bila dirangkaikan dengan suatu peralatan tambahan berupa implemen atau bajak dapat berperan sebagai alat untuk pengolah tanah sebelum melakukan penanaman. Di samping itu, pula traktor memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tenaga penggerak peralatan mesin-mesin pertanian, dan lain sebagainya. Melalui Power of Take-off atau PTO, yang disalurkan ke mesin-mesin yang akan digerakkan. Seiring dengan perkembangannya teknologi pada zaman sekarang, traktor roda 4 sudah banyak dimiliki kemajuan baik dari segi desain, fitur teknologi yang tinggi, serta perluasan pemanfaatan dan fungsinya di lapangan sesuai dengan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, traktor juga mempunyai teknologi membantu memudahkan pekerjaan petani dalam olah tanah di lahan pertanian mereka. Traktor bersifat lebih modern, memiliki keunggulan serta kekurangan. Namun, di zaman saat ini, tentu traktor menjadi pilihan yang tepat bagi para petani untuk membajak sawah, sehingga mereka mempunyai waktu lebih efisien dan mengolah tanah untuk lahan pertaniannya. Pengolahan tanah. Telah diketahui, pengolahan tanah dapat merubah dan memperbaiki struktur tanah serta merantas gulma. Perbaikan struktur tanah dengan pengolahan tanah diduga dapat berpengaruh baik pada pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian, pendapat tersebut sulit dibuktikan, karena hanya melihat aspek fisik tanahnya saja. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa penelitian-penelitian mengenai pengolahan tanah terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran yang memberikan penekanan pada pengendalian gulma dan aliran yang memberikan penekanan pada perbaikan struktur tanah. Menurut Haryadi, Ali, dan Nurlina 2017, terlepas dari itu semua, pengaruh pengolahan tanah pada produksi tanaman, pengolahan tanah sampai kini tetap saja dilakukan petani paling tidak untuk mempermudah pekerjaan berikutnya. Pengolahan tanah penting dilakukan dalam bidang pertanian supaya mendapatkan hasil tanah yang bagus untuk dicocok tanami. Apabila tanah tidak bagus, maka hasil yang akan diperoleh juga tidak bagus. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah atau bajak tanah, alat pengolah tanah perlu dilibatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengertian dari pengolahan tanah adalah salah satu cara memperbaiki struktur tanah dengan menggunakan alat seperti bajak, cangkul, garu,
dan ditarik dengan banyak sekali sumber tenaga, menyerupai tenaga insan, tenaga hewan, dan mesin pertanian traktor, sehingga tanah menjadi gembur, lembek, dan aerasi dan drainase tanah menjadi lebih baik. Tujuan dari pengolahan tanah sendiri yaitu agar tanaman yang ditanam di tanah tersebut tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang baik juga. Tanah menjadi salah satu media yang harus diolah terlebih dahulu agar disebut subur dan mampu menjadi media tanaman yang baik. Alat pengolahan tanah sendiri akan saya jabarkan mulai dari yang tradisional dan sampai ke yang modern. Pada zaman dahulu, petani membajak sawah yaitu menggunakan pacul atau cangkul, yaitu sejenis alat pertanian tradisional yang digunakan dalam proses pengolahan tanah pada lahan pertanian. Cangkul digunakan untuk menggali, mencungkil, ataupun meratakan tanah. Alat pengolah tanah selanjutnya yaitu garuk tanah. Garuk tanah ini seperti garuk pada paku, yaitu bergigi. Fungsi utamanya itu mengolah tanah sekunder, penghalusan tanah. Penggunaan garuk sisir dilakukan setelah pengolahan tanah dengan bajak singkal. Baiknya petani menggunakan alat ini ketika sawah dalam kondisi basah supaya menjadi gembur. Terus alat pengolah tanah selanjutnya itu cetok tanah. Cetok tanah ini biasanya digunakan oleh para pencongkal tanah pada sebuah kebun. Terdapat dua jenis bahan, yaitu dari plat besi dan terbuat dari besi baja, dan ada juga dari kayu. Biasanya juga digunakan oleh para tukang bangunan. Itu selanjutnya ada bajak singkal. Bajak singkal itu memiliki cara kerja melempar dan mengembalikan tanah. Cara tersebut berfungsi untuk mengemburkan tanah yang diolah. Pengolahan tanah dengan bajak singkat menghasilkan bongkahan tanah yang berukuran cukup besar dan berbentuk gumpalan. Selanjutnya ada bajak piring. Bajak piring ini berbentuk piring, yaitu bulat dan cekung, menyerupai alat penggorengan dengan garis tengah berkisar antara 60-80 cm. Bajak ini biasanya ditarik oleh traktor sebesar roda 4. Jumlahnya antara 3-8 bajak piring tergantung pada tenaga traktor yang digunakan. Selanjutnya itu ada bajak putar. Bajak putar atau bajak rotary dapat digunakan untuk pengolahan tanah kering atau tanah sawah. Kadang-kadang bajak putar ini digunakan untuk mengerjakan tanah kedua dan juga dapat digunakan melakukan penyiangan atau perandengan. Selanjutnya yaitu ada bajak pahat. Bajak pahat itu digunakan untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung sekop yang disebut sebagai mata pahat atau chisel point. Fungsi bajak pahat adalah untuk memecah tanah yang keras dan kering, tanah yang berjemari, memecah lapisan keras, dan untuk memperbaiki iritasi air. Selanjutnya ada bajak tanah bawah. Bajak tanah bawah atau subsoil. Bajak tanah bawah termasuk di dalam jenis bajak pahat, tetapi dengan konstruksi yang lebih berat. Fungsi bajak ini tidak banyak berbeda dengan bajak pahat, namun digunakan pengerjaan tanah dengan kedalaman yang lebih dalam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya dapat sampaikan juga berfungsi serta diterima dengan baik oleh para audiens sekalian. Selamat malam dan terima kasih.